Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kelas 5C Pendidikan Matematika, akan membawakan materi mengenai matematika pada periode Renaissance. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Cindi Widya Puspitarini, NIM akhir 012. Kemudian ada rekan saya Nikita Cwitri dengan NIM akhir 011, Abdul Aziz Zamzami dengan NIM akhir 066, dan Jonathan dengan NIM akhir 075. Adapun submateri yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu menuju matematika Eropa periode Renaissance, dan yang kedua Renaissance dalam matematika menurut para ahli Cardan dan juga Tartaglia. Langsung saja ke submateri yang pertama, menuju matematika Eropa periode Renaissance. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Renaissance. Renaissance merupakan masa antara abad pertengahan dan zaman modern Yunani yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diturunkan dari kebudayaan Eropa klasik seperti Romawi dan yang lebih bersifat duniawi. Selanjutnya, adapun 3 fakta penting mengenai Renaissance ini, yaitu yang pertama, Renaissance ini terjadi pada masa antara abad pertengahan dan zaman modern, di mana pada saat itu bangsa Eropa masih terbelenggu dengan aturan gereja yang cukup mengikat. Kemudian yang kedua yaitu salah satu alasan terjadinya gerakan Renaissance ini adalah jatuhnya Imperium Romawi Timur oleh kaum muslimin, terutama itu pada saat terjadi jatuhnya Konstantinopel yang menghasilkan penaklukan kerajaan Turki atas Romawi Timur. Kemudian yang ketiga, hal lain yang menyebabkan adanya gerakan Renaissance ini yaitu adanya doktrinasi pemikiran manusia oleh gereja di Eropa. Di mana hal tersebut membuat orang Eropa merasa terkekang dan muncul semangat baru bagi orang Eropa untuk menciptakan suatu perubahan. Karena itulah mereka menciptakan atau mengadakan adanya Renaissance ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu perkembangan matematika abad Renaissance. Perkembangan matematika abad Renaissance ini terbagi menjadi 2 tangan perkembangan, yaitu tahun 1400 dan tahun 1500. Pada tahun 1400, lebih tepatnya pada tahun 1453, jatuhnya kota Konstantinopel menandakan runtuhnya kerajaan Bizantium di Roma. Dampak dari runtuhnya kerajaan Bizantium di Roma ini mengakibatkan pengungsi melarikan diri ke Italia, yang dimana pengungsi ini bersama manuskrip berharga dari risalah Yunan kuno menempatkan dunia Eropa Barat ini berhubungan dengan karya-karya zaman dahulu. Nah, pada tahun 1400-an ini merupakan juga tahun pemulihan oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa sedang memulihkan diri dari guncangan fisik dan spiritual pada abad pertengahan. Dan di mana salah satu contohnya yaitu pemulihan geometri klasik Yunani yang awalnya kurang penting jika dibandingkan dengan penerjemahan cetak bahasa Latin dan risalah aljabar dan aritmatika orang-orang Arab. Dan, abad Renaissance ini juga merupakan suatu gerakan yang mendobrak semangat orang Eropa untuk bangkit dari mata suram. Seperti yang dijelaskan tadi, bangsa Eropa sedang melakukan pemulihan diri dari guncangan fisik dan spiritual pada abad pertengahan. Selanjutnya, pada tahun 1500, situasi berubah total, yaitu menjadi situasi yang radikal, yang dimana karya yang baru diterjemahkan telah dipelajari dan para sarjana yang tidak puas dengan
masa lalu di zaman kuno mempersiapkan diri mereka untuk melampaui pengetahuan matematika orang-orang Yunani. Dan pada tahun 1500 ini ditemukannya cara dalam memecahkan persamaan kubik yang ditemukan oleh ahli aljabar Italia. Pemecahan persamaan kubik ini merupakan sesuatu hal yang dilewatkan oleh orang-orang Yunani dan Arab kuno. Dan pada tahun 1500-an ini sudah mulai melepaskan diri dari ilmu astronomi dan memperoleh status sebagai cabang ilmu matematika yang terpisah. Contohnya dalam bidang aritmatika, orang-orang Italia ini mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan, yang dimana didorong dengan metode komputasi yang bertambah baik, seperti penggunaan desimal dan algoritma. Sedangkan dalam bidang trigonometri digunakan untuk ilmu pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nika Switri dengan NIM akhir 011. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu Renaissance dalam matematika, Cardan dan Tartaglia. Dua matematikawan di layar ini adalah Niccolò Tartaglia dan Girolamo Cardano. Matematikawan Italia yang berperan dalam periode Renaissance adalah Pacioli, Tartaglia, Cardano, dan Bombelli. Niccolò Tartaglia 1500 sampai 1557. Niccolò Tartaglia atau biasa disebut dengan si gagap lahir di Brescia, Italia Utara tahun 1512. Meskipun periode awal kehidupannya dijalani dalam penderitaan, Tartaglia berkeras hati untuk mendidik dirinya sendiri. Berkat daya pikiran yang luar biasa, dia akhirnya berhasil jadi mahir dalam matematika, sehingga kemudian mampu menafkahi dirinya dengan mengajarkan matematika. Pada tahun 1530, Tartaglia dikirim dua permasalahan oleh seorang temannya mengenai persamaan pangkat 3. Untuk sekian waktu, Tartaglia belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga di tahun 1535, beliau menemukan solusi bagi sebarang persamaan jenis X pangkat 3 plus Px kuadrat sama dengan Q. Namun, Antonio Maria yakni bahwa klaim yang dibuat oleh Tartaglia tersebut hanyalah bualan. Mereka menantang dalam sebuah konteks pertandingan pemecahan masalah di depan publik. Namun Tartaglia berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan dalam konteks tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang Girolamo Cardano. Girolamo Cardano lebih dikenal dengan panggilan Cardan. Beliau menulis berbagai macam subjek, termasuk matematika, astrologi, musik, filsafat, dan ilmu kedokteran. Pada berbagai waktu, Cardan adalah seorang guru besar matematika di Universitas Milan, Pavia, dan Bologna. Nah, di mana dalam poin pertama yaitu terdapat menulis buku Liber de Ludo Alai yang menjadi dasar untuk Theory of Probability, di mana awal mula buku ini tentang kecintaannya pada permainan catur, dadu, dan kartu menginspirasi Cardan untuk menulis Liber de Ludo Alea atau buku tentang game James. Buku ini ditemukan di antara surat-suratnya setelah kematiannya dan diterbitkan pada tahun 1663. Karya ini kemudian menjadi dasar untuk Theory of Probability atau teori kemungkinan selama lebih dari 50 tahun sebelum Fermat dan Pascal. Lalu untuk poin kedua dan ketiga yaitu menulis buku Ars Magna
pada tahun 1545 dan orang pertama yang memperhatikan akar negatif. Secara permanen, art makna atau the great art dikenal sebagai karya Cardan yang memuat aljabar. Meskipun akar negatif telah dikenal di Eropa melalui tes Arab, namun sebagian besar ahli aljabar lebih suka menulis persamaan mereka sehingga hanya istilah positif saja yang muncul. Hingga sekarang, matematikawan barat telah membatasi perhatian mereka pada akar persamaan yang merupakan bilangan positif. Cardan adalah orang pertama yang memperhatikan akar negatif, meskipun Cardan menyebutnya Stios, dan yang pertama mengakui bahwa kubik mungkin saja akar pangkat 3. Lalu, poin keempat yaitu menemukan trik mengubah persamaan kubik menjadi persamaan suku derajatnya tidak ada. Nah, di antara inovasi yang diperkenalkan Cardan di Ars Magna adalah triknya dalam mengubah persamaan kubik menjadi persamaan di mana suku derajat keduanya tidak ada. Jika salah satunya dimulai dengan persamaan x pangkat kubik ditambah ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0, selanjutnya diberikan x sama dengan y dikurang a per 3 dan disubstitusikan ke dalam persamaan awal. Dengan variabel tersebut, persamaan tersebut bentuk kubik yang dikurangi persamaan tersebut tidak memiliki suku derajat kedua yaitu y kuadrat, tetapi sebaliknya koefisiennya berubah-ubah. Sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.